Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merekam tentang keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Perkenalkan, nama saya Desya Indrani Astuti dengan NIM akhir 143. Mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD. Program studi Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Berikutnya ada keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan adalah salah satu keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh guru untuk membantu peserta didik secara lebih intensif baik dalam kelompok kecil maupun secara individu agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Komponen membimbing kelompok kecil dan perorangan ada 4. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memberikan kemudahan belajar. Yang terakhir ada keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik, Sehat, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Wildan bisa memimpin berdoa. Sabu. Duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, baik. Di sini kita akan mempelajari mengenai bumi kita terancam bahaya dengan ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin bumi termasuk apa? Tata surya, Bu. Oke, baik. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, murid-murid dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan akibat ulah manusia. Yang kedua, mengetahui penyebab dan dampak permasalahan lingkungan. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap peduli lingkungan dan tanggung jawab sosial. Ada yang tahu mengapa kita harus melindungi bumi? Belum ya? Coba Mbak Tia tolong dibacakan. Mengapa kita harus melindungi bumi? 1. Keberlanjutan lingkungan penting bagi manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, sumber daya alam terbatas dan perlu dikelola dengan bijak. Nah, di sini kita akan belajar mengenai penyebab, dampak, dan solusi untuk melindungi bumi. Berikutnya ada tugas kelompok. Berbagai permasalahan lingkungan akibat ulah manusia. Yang pertama ada pencemaran sungai, yang kedua ada polusi udara, yang ketiga ada penebangan hutan liar. Di sini Ibu akan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Mas Wika, Mas Wildan, dan Mbak Angel. Kelompok 2 ada Mbak Aisyah sama Mbak Dea. Kelompok 3 ada Mbak Tias dan Mbak Nida. Waktu pengerjaan Ibu berikan waktu 10 menit. Dikerjakan bersama ya. Di kotak atas itu diberi urutan kelompoknya. Loh, Mas Wildan kok mengantuk? Kok diam saja, kok nggak membantu temannya? Kenapa? Ngantuk tuh semalam tidur jam berapa? Jam 8. Temennya dibantu ya. Ya, Bu. Kelompok 2 ada yang kesulitan? Tidak. Kelompok 3 Nggak ada, Bu. Oke, waktu mengerjakannya selesai. Sudah selesai semuanya belum? Sudah, Bu. Oke, salah satu kelompok tolong maju ke depan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Maju, Bu. Iya.
Satu, pencemaran sungai. Penyebab banyak orang membuang sampah ke sungai, sampah dan limbah rumah tangga. Dampaknya Dampak, air menjadi kotor, ikan-ikan ada yang mati dan menyebabkan banjir. Solusi, membuat tempat sampah di dekat sungai, melakukan kerja bakti dan memberi edukasi ke warga sekitar. Oke, sekarang Mas Wildan, gimana penilaian Mas Wildan terhadap kerja kelompok tadi? Dan saya bekerja sama dengan baik, saling mendengarkan pendapat, tetapi awalnya masih bingung membagi tugas. Oke, baik. Boleh kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kelompok 2, silahkan maju perwakilan. Iya, Mbak Aisyah, coba dibacakan. Gambarnya polusi udara, penyebabnya asap kendaraan, pabrik dan pembakaran sampah. Dampaknya gangguan pernapasan, batuk dan udara jadi tidak sehat, Bu. Solusinya menanam pohon, mengurangi kendaraan bermotor dan tidak membakar sampah. Ya, sebelum itu, bagaimana pendapat Mbak Nida, Mbak Aisyah tentang kerja kelompok tadi? Kita berdiskusi dengan aktif dan saling membantu, Bu. Semua anggota bertanggung jawab atas tugasnya. Kami sempat berbeda pendapat, tapi berhasil diselesaikan dengan berkomunikasi. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2, boleh kembali ke tempat duduk. Kelompok 3. Kelompok 3 dengan penebangan hutan liar. Penyebabnya penebangan kayu secara ilegal, pembukaan lahan pertanian atau perkebunan, pembangunan infrastruktur. Dampaknya banjir, longsor, kehilangan habitat hewan, pemanasan global, dan perubahan iklim. Solusinya, reboisasi, penegakan hukum yang tegas, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, Bu. Oke, baik. Gimana penilaian Mbak Tias dari kerja kelompok tadi? Tadi mengerjakannya kami berdua secara bersemangat, Bu. Tetapi tetap memerlukan koordinasi agar lebih cepat dalam bekerja kelompok. Oke, baik. Besok diperhatikan ya. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, hari ini siapa yang mau berbagi tentang materi yang kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Aisyah. Berarti membuang sampah sembarang itu bahaya banget ya, Bu. Iya, betul. Saya mulai hari ini mau buang sampah di tempatnya ya. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Oke, berikutnya ada kesimpulan, yaitu melindungi bumi adalah tanggung jawab bersama. Dari tindakan kecil seperti menghemat energi hingga mendukung gerakan besar, semua langkah berkontribusi pada keberlanjutan planet ini. Nah, hari ini kita sudah belajar berdiskusi, bekerja sama, dan membangun tingkat kebersamaan yang kuat. Cukup sekian mungkin pembelajaran dari Ibu pada pagi hari ini. Jika ada salahnya, Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tolong Mas Wildan memimpin berdoa. Ibu, baju dia sakra, doa mulai. Selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.